Saya Ya, bisa mulai? Terdengar suara saya? terdengar. Terdengar Ibu. Oke ya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kalian semua disehatkan Allah ya, Amin. dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik ya. Dan untuk PGSD tadi sudah ada 2 orang yang minta izin sakit ya. Nanti tolong dicatatkan di KM-nya. Di saya sudah ada, tapi mudah-mudahan saya tidak lupa. Kalian bisa mencatatkan juga, barangkali saya lupa. Kalau dari Prodi Biologi, bisa hadir semua? Halo, Assalamualaikum. Biologi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada, oke, terima kasih. Kalau ada yang tidak ikut kuliah, sakit atau apa, tolong dicatatkan juga ya, tapi harus pemberitahuannya kepada saya. Eh, untuk yang prodi biologi, karena ini baru pertemuan pertama, saya kira ada hal-hal yang kesepakatan, saya kira tidak ada yang aneh, biasa aja gitu ya. Biasa tuh apa kayak biologinya juga baru ya, ini semester 1 juga ya. Oke, kalau begitu nanti bisa tanya kepada PGSD, karena kalau saya ulang lagi waktunya sangat-sangat terbatas ya. Karena nanti saya ngajar lagi juga, tapi insya Allah nanti saya kirim ke KM paling tidak silabus dan kesepakatan-kesepakatan, terutama untuk kehadiran ya. Tolong kalian begitu saya kasih tahu jam 7 sudah mulai, silahkan kalian boleh mulai mengisi LMS ya. Terus apa hari ini tadi karena memang yang pegang apa yang pegang kodenya dari PGSD ini telat, jadi semua ikut telatnya, tapi enggak ada apa. Untuk kalian yang dari PG Biologi, insya Allah kemarin sudah ada satu subpokok bahasan yang sudah saya sampaikan, juga materinya sudah saya kirimkan, itu tentang pemotivasian pendidikan, nanti juga akan saya kirim ke PGSD ya, maaf, ke biologi. Untuk hari ini saya akan melanjutkan tentang filsafat pendidikan. Kok kenapa ya pendidikan pakai filsafat segala, barangkali begitu dalam hati kalian bertanya, apa itu filsafat? Ada yang pernah dengar kata filsafat itu apa? Silahkan, ada yang tahu atau mungkin pernah mendengar filsafat, apa sih filsafat itu gitu? Ada yang tahu? Barangkali? Pengetahuan, Ibu. Pengetahuan. Ada yang lain? Iya, pengetahuan. Kajian masalah pengetahuan gitu. Ada yang lain lagi? Pengetahuan dan penyelidikan, Bu. Kalau memang kalau saya nanti menjurusnya kepada filsafat pendidikan ya, artinya filsafat pendidikan nanti yang akan saya bicarakan, tapi pengertian filsafatnya aja dulu. Ada yang pernah dengar gitu kata filsafat gitu? Studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan. Salah satu Ada ilmu, yang bisa melengkapi? Salah satu ilmu pengetahuan. Suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika. Ya, yang lain barangkali yang lebih spesifik gitu. Ilmu tentang pencarian makna. Pernah dengar bahasa apa? Filsafat ini dari bahasa apa? Yunani. Oh iya, oke, betul, dari bahasa Yunani. Terus tadi yang terakhir siapa ya? Yang terakhir bicara tadi siapa?
Yang barusan terakhir bicara menjawab. Aduh. Oke ya. Pada umumnya sebetulnya kalian sudah ngerti gitu ya, sudah tahu dan sering mendengar mungkin dengan kalimat atau bahasa filsafat. Tapi nanti akan kita kalau bicara filsafat itu semua ilmu pengetahuan itu diawali dari ada filsafatnya masing-masing gitu ya. Artinya ada hal-hal arti sebetulnya dari filsafat. Memang filsafat itu dari bahasa Yunani, dari kata filosofia, ya, filosofia yang berarti cinta, ya, tapi cinta bukan dalam tanda kutip cinta antara dua orang manusia laki-laki dan perempuan, bukan ya, tapi cinta di sini artinya cinta kebajikan, cinta kebenaran, gitu, cinta kebaikan, gitu, bukan cinta dalam pengertian yang itu, gitu ya. Nah, ada cinta terhadap kebaikan, cinta terhadap kebenaran, sehingga ada keinginan untuk mendalami, untuk mendapatkan hal-hal yang menyangkut ilmu pengetahuan ini secara mendalam, secara spesifik, secara lebih baik lagi gitu. Jadi tidak asal gitu. Artinya orang kalau berbicara tentang filsafat itu ya sampai sedalam-dalamnya ilmu itu dia cari betul gitu. Karena apa? Karena dia cinta, karena dia suka mencari kebaikan, mencari kebenaran yang sebaik-baiknya gitu. Itu kira-kira pengertian filsafat. Ya, nanti kalian boleh, nanti saya share materinya gitu ya. Paling tidak PowerPoint-nya nanti saya share kepada kalian. Nah, kalau kita berbicara filsafat pendidikan berarti ada dua kata, ada filsafat dan ada pendidikan. Ada yang tahu apa itu pendidikan? Ayo, silahkan. Barangkali. Pembelajaran, Bu. Ada yang lain? Pengetahuan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata perilaku. Keterampilan, Bu. Mengembangkan kualitas. Kalian sudah pernah dengar tentang undang-undang tentang sistem pendidikan nasional? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Untuk yang dari biologi, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Ya, itu undang-undang yang digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia sampai dengan saat ini. Saya tidak tahu kalau besok lusa ada perubahan lagi, tapi untuk sementara ini itu masih digunakan, termasuk 8 standar nasional pendidikan juga yang 8 yang kemarin saya sampaikan, termasuk kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru juga yang 4 itu yang masih digunakan ya. Barangkali ada yang masih ingat 4 kompetensi guru itu apa saja? Silahkan. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. Kalian harus menjawab dengan menyebutkan nama, ya, seperti kemarin. Jangan kayak anak SD gitu, gitu ya. Pasti tanya aja satu, diem semua gitu ya. Jadi silahkan kita membiasakan. Jadi kalau mau menjawab saya siapa gitu, mau menjawab Bu, mangga gitu ya. Silahkan. Ada yang berani? Saya 4 kompeten. Saya siapa? Nurbaitillah dari Oh ya, mangga Nurbaitillah. 4 kompetensi guru. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial. Kompetensi. Betul sekali ya, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan calon guru. Artinya calon guru juga sudah mencoba untuk menerapkan 4 kompetensi itu. Ya, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi profesional, dan ada kompetensi sosial. Dan 4-empatnya mana yang lebih penting? Semuanya penting. Ya, karena itu melekat kepada kepribadian seorang guru, diharapkan begitu. Nah, karena guru itu kan kemarin juga sudah saya jelaskan, kita tidak hanya mengajar,
tapi kita mendidik. Mendidik itu dari tadi saya tanyakan, pengertian pendidikan itu apa? Pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu ya mayoritasnya adalah mentransfer ilmu pengetahuan. Tapi kalau pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ada hal-hal tertentu, terutama dari sikap, perilaku, perkataan, perbuatan, dan lain-lain juga harus berubah ke arah yang lebih baik gitu, bukan sekedar ilmu pengetahuan saja gitu ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 barangkali ada yang tahu pengertian pendidikan itu apa? Silakan. Ada yang berani? Saya Ibu. Mangga, siapa? Dila Febiansyah dari PGSD. Mangga. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Bangsa dan negara. Ya. Kalau kalian itu membaca sebuah undang-undang, tidak boleh ada yang salah ya. Jangan ditinggal. Ya, ada masyarakat, bangsa, dan negara. Betul sekali, terima kasih bahwa pendidikan itu adalah sebuah usaha sadar. Artinya pendidikan itu makanya ada teori-teori tentang pendidikan, terus kalian juga akan menjadi seorang guru nantinya juga berbicara tentang pendidikan ya. Itu kalian bukan sekedar nanti belajar teori-teori filsafat atau teori-teori pendidikan, tapi itu juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kepribadian kita, bahwa seorang pendidik itu pada saat dia akan menjadi guru, dia itu adalah punya kesadaran diri yang penuh, ya, usaha sadar gitu ya. Artinya sadar itu tidak main-main, terencana gitu ya. Artinya direncanakan apa yang akan diberikan, apa yang akan disampaikan kepada peserta didiknya itu sudah direncanakan. Dari mana perencanaan itu? Ya dari rencana tahunannya. Rencana tahunan itu diambil dari mana? Dari kurikulumnya. Kalian misalnya, kalian itu nanti akan mengajar di sekolah dasar SD. Ya, kalau pendidikan dasar dengan sekolah dasar kan berbeda. Kalau pendidikan dasar itu pendidikan yang wajib harus diikuti oleh seluruh warga negara Republik Indonesia, minimal SMP sampai dengan SLTA. Wajib, artinya wajib itu ya harus sekolah sampai ke situ gitu. Sifatnya wajib gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang filsafat pendidikan berarti ada upaya, ya, ada upaya untuk mencari kebenaran sebenar-benarnya pada saat kita akan melakukan proses pendidikan. Karena tadi ya, pendidikan ini adalah usaha sadar yang terencana dan tujuannya itu kan menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar dia menjadi lebih baik. Ya, dari berbagai hal. Di sini ada keagamaan, ada pengembangan diri, ada kepribadian dan lain-lain sehingga dia bisa bermanfaat, ya, apa yang dia miliki itu bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, sampai bangsa dan negara. Harapannya sampai ke sana, kata Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sekarang saya akan berbicara tentang filsafat pendidikannya. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan kepada kalian, sudah saya tanyakan apa itu filsafat ya, nanti saya kasihin ini materi ini ya. Filsafat maupun pendidikan ini sama-sama berasal dari bahasa Yunani ya. Nah, tadi saya katakan bahwa astagfirullahaladzim. Nah, pendidikan juga berasal dari bahasa Yunani, adalah pedagogik.
tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya seorang pendidik itu adalah pedagogik. Pengertian pedagogik itu artinya itu adalah apa ya? Membimbing, mengasuh, mengajak kepada terutama orang-orang yang lebih muda atau orang-orang yang belum dewasa, yang mengajak tentunya yang sudah dewasa, untuk apa? Untuk berbuat lebih baik lewat dunia pendidikan, gitu ya. Karena salah satu ya kita bisa melakukan perbaikan-kebaikan itu adalah lewat pendidikan. Nah, seperti tadi yang dibacakan oleh salah seorang teman kalian bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu kan pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik ya secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini saya titip kepada kalian ya sambil kalau teori nanti kamu tidak usah nulis-nulis ya, nanti saya share ini. Kalian pada saat kalian itu nanti masuk ke dalam kelas menjadi seorang guru, upayakan kalian mengenal satu persatu. Kan kalau di SD atau di SMP itu ya, SMP pun sekarang juga jumlah peserta didiknya di kelas itu tidak boleh lebih dari 32. SD juga sama, artinya tidak berjubel-jubel, cukup kalau memang standar pendidikannya diterapkan. Itu kita akan bisa atau mampu melihat apa sih potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik yang ada di depan saya. Misalnya begini, yang dari biologi nih, biologi ini eksak, IPA masuknya ke IPA. Seorang guru biologi, atau seorang guru IPA, atau seorang guru matematika, ini biasanya guru IPA atau guru matematika itu paling ditakuti oleh siswa, karena dianggap dianggap pelajaran yang susah gitu ya. Ya sudah susah, terus gurunya juga galak misalnya. Akhirnya siswa ini tidak bisa dipaksakan untuk dia mau belajar. Nah, oleh karena itu saya berharap setiap guru mampu melihat potensi dari masing-masing peserta didik. Ada kalanya anak itu tidak suka dengan mata pelajaran matematika misalnya. Kita jangan paksakan dia untuk sama dengan anak yang suka dengan mata pelajaran matematika. Mengapa? Karena dipaksa pun anak itu tidak akan mampu untuk mengikuti pelajaran atau untuk menyerap matematika sama dengan orang yang suka dengan matematika. Biasanya anak-anak yang tidak suka dengan eksak, dia suka dengan kalau nggak seni, ya olahraga. Nah, oleh karena itu, saya titip kepada kalian, apalagi yang PGSD ini, kalau PGSD ini kan seluruh mata pelajaran harus bisa. Ya, kalau misalnya ada seorang peserta didik, kalian sedang mengajar IPA, ada anak yang apalagi matematika, setiap kali matematika dia itu ngantuk, setiap kali pelajaran matematika dia itu tidak respon. Biarkan saja, tapi kita mencari tahu kenapa anak ini kok nggak suka matematika. Dia ikut aja, dia mau ikut, dia mau ketemu kita, dia tidak lari atau dia tidak mau sekolah pada waktu ada matematika, itu sudah untung kalau dia mau duduk. Ternyata memang latar belakang dia adalah tidak senang, dia tidak mampu untuk matematika. Tapi pas nanya aja ke guru olahraga, wah ibu olahraga si anu mah gitu, hebat sekali. Maka kita sebagai seorang dewasa ini harus mampu mengembangkan potensi diri anak itu. Kalau dia potensinya di olahraga, lepaskan dia, biar dia berkembang di olahraga. Yang lain tidak berarti tidak usah ikut, cukup saja. Jangan kita paksakan dia untuk suka sekali, jangan. Gitu ya. Itu salah satu tugas dari seorang guru. Apalagi yang dari biologi, dia ngajar hanya IPA aja, karena biologi ini SMP SMA. Maka kita jangan paksakan anak itu harus suka dengan biologi atau suka dengan IPA, karena memang dia tidak suka. Ikut aja, dia mau ikut dengan duduk manis ya, nggak ngerepotin orang atau dia tidak mengganggu orang, itu kalau menurut saya sudah oke. Karena mungkin potensi dia tidak di sana.
Mungkin dia seninya pinter, atau mungkin dia hafalan Quran dia pinter gitu. Tapi biasanya kalau anak yang hafal Al-Quran atau dia penghafal Al-Quran, itu mata pelajaran apapun itu dianggap mudah. Karena apa? Menghafal Al-Quran kan tidak mudah. Kalau Quran aja dia hafal, yang lain itu ya di bawah Quran. Gitu. Ya, itu barangkali gitu. Ya. Jadi sekali lagi ini pendidikan menurut pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini sebetulnya sudah sangat lengkap ya, tapi nanti ada beberapa pakar pendidikan yang memberikan definisi, yang memberikan batasan pengertian pendidikan itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang konstruksi manusia, ya, atau yang sering disebut dengan Homo sapiens. Ya, manusia itu bercirinya manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling hebat, tapi juga sekaligus makhluk Allah yang paling jahat kalau dia dikendalikan oleh setan. Sebab kalau misalnya kita berbicara tentang makhluk Allah yang lain, baik itu dari kelompok hewan terutama, kalau tumbuhan kan dia nasibnya selalu menjadi apa? Kalau tumbuhan, anak bio, tumbuhan nasibnya menjadi apa? Tumbuhan. Coba saya mau bertanya, makhluk hidup itu ada berapa macam? Kelompok makhluk hidup, ada yang tahu? Tidak usah anak biologi, apalagi anak biologi pasti tahu banget. Ada berapa kelompok makhluk hidup itu? Silakan. Ada 3, Bu. Ya, apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Betul sekali. Pertanyaan saya lagi, kalau tumbuhan itu dia nasibnya selalu menjadi apa? Ada yang bisa? Iya, dia menjadi apa dalam bahasa biologi? Dalam hidup kan ada produsen dan konsumen. Kalau tumbuhan selalu menjadi produsen, ya. Sedangkan yang menjadi konsumen adalah hewan dan manusia. Ya, hewan dan manusia itu hewan bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Ya, konsumen untuk manusia, produsen untuk manusia, konsumen dia untuk tumbuhan. Tapi kalau tumbuhan dia tidak pernah menjadi konsumen, dia selalu menjadi produsen, dia menyiapkan diri untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada makhluk hidup selain manusia yang harus dididik atau yang siap untuk dididik dan harus terdidik. Saya katakan tadi bahwa kalau namanya pendidikan itu tidak terbatas hanya kepada ilmu-ilmu umum. Tidak. Tapi justru yang dipentingkan adalah menanamkan karakter, ya, kepribadian dan lain-lain yang bersifat apa ya? Yang bersifat itu ya apanya ya, dia punya kekhasan yang dia miliki. Dan salah satu yang terhebat adalah manusia karena dia siap didik. Pertanyaan saya satu lagi, kalau hewan perlu pendidikan enggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Karena tidak diberi Karena akal. tidak memiliki akal pikiran. Karena tidak memiliki akal, Bu. Pertanyaan saya sekarang, kalau kalian pernah lihat ronggeng monyet? Pernah. Apa Pernah, itu ya? Ibu. Pernah. Monyetnya itu kan disuruh ke pasar, dia pergi bawa keranjang. Ya. Kalau disuruh naik motor, dia ambil motor. Itu dari mana itu? Monyet itu. Dia dididik apa gimana? Dilatih, Bu. Karena dilatih, Bu. Dipaksaan, Bu. Karena terpaksa jadi terbiasa, Bu.
Iya, oke ya. Terima kasih, betul sekali. Jadi yang perlu pendidikan itu hanya manusia. Sedangkan hewan, kalau dia bisa, termasuk misalnya kalau kalian nonton lumba-lumba, nonton hewan-hewan lain yang bisa melakukan atraksi-atraksi, itu bukan karena pendidikan, tetapi karena latihan yang rada dipaksa gitu. Sebab kalau dia tidak mau mengerjakan dipukul, lama-lama dia bisa gitu ya. Nah, jadi ulah bisa karena biasa ya, karena dibiasakan akhirnya dia bisa. Tapi itu bukan hasil atau bentuk produk pendidikan, tapi itu adalah produk latihan. Sementara kalau manusia tidak cukup dengan pendidikan saja, termasuk di dalamnya juga latihan, pembiasaan ya, itu harus. Nah, kalau kita berbicara tentang manusia, manusia itu yang tadi dia harus terdidik, dia harus siap dididik. Manusia berciri khas makhluk sosial, ya, homo socius. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Kalau kalian makan sesuap nasi, berapa orang yang terlibat dalam sesuap nasi itu? Dari mulai petani yang menanam padi, terus yang menggiling padi menjadi beras, yang menanak nasi, sampai yang menyajikan. Itu melibatkan berapa orang? Paling tidak di rumah ada ibu kita, ada pembantu kita yang membuatkan saya sehingga menjadi nasi yang siap saya makan. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kalau sekali kamu memakai pakaian, berapa orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian itu? Artinya kita jangan merasa sombong karena kita sudah punya segalanya. Aku nggak butuh orang lain, aku bisa sendiri. Itu omongan yang sangat bertolak belakang dalam kehidupan kita. Karena manusia itu memang makhluk sosial. Islam suka mengajarkan begitu. Ya. Dan salah satu ciri khas yang kedua, manusia itu suka dengan permainan, senang bermain. Tergantung mainannya apa, sesuai dengan sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan ruang lingkup, dan sesuai dengan usia. Nah, manusia itu mampu menggunakan pikirannya, mampu menggunakan akalnya untuk menciptakan hal-hal yang dia butuhkan. Ya, manusia mempunyai daya spiritual, artinya manusia itu memiliki agama, memiliki keyakinan. Kalau hewan tidak, tumbuhan apalagi. Ya, dan yang paling yang paling terakhir itu manusia mempunyai potensi bagaikan serigala. Kumaha tah? Kenapa kita disebutkan bagaikan potensi? Mempunyai potensi bagaikan serigala. Kamu tahu serigala itu apa? Hewan buas. Hewan buas. Tahu Bu, hewan. Hewan buas. Buas siapa manusia dengan serigala? Manusia, Ibu. Manusia Bu. Kalau serigala itu kan sangat terbatas. Dia itu paling makan serigala yang kecil yang lain, atau mungkin hewan-hewan kecil yang lain. Kalau manusia bukan hanya serigalanya saja yang dimakan. Dia bisa makan batu, dia bisa makan aspal, dia bisa makan semen, wah apa aja manusia itu dimakan. Sama bantuan sosial bisa Bu. Iya. Ya, artinya dia melebihi serigala sebetulnya karakternya itu. Kalau dia tidak beriman, kalau dia tidak punya iman gitu. Kalau dalam bahasa agama. Gitu ya. Ini adalah pengetahuan tentang bagaimana sih watak dasar manusia secara umum gitu. Apakah semua orang itu bagaikan punya potensi lebih daripada serigala? Iya. Tapi apakah itu bisa kita cegah? Bisa. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman terutama. Ya, kalau kita punya iman, insya Allah kita tidak akan merampas hak orang lain. Gitu ya. Salah satunya. Oke ya, jangan panjang-panjang. Kan ya. Kenapa? Ya, tahu. Kudu diomongkannya itunya. Nah, saya sampaikan juga filsafat pendidikan mempertanyakan sekurang-kurangnya ada hal-hal yang mendasar. Ya. Tadi kan emang judulnya filsafat pendidikan. Apakah yang dimaksud dengan kenyataan? Kalau kita berbicara tentang pendidikan,
kenyataan hidup. Ada yang tahu? Kenyataan hidup. Apakah setiap kenyataan hidup ini? Silakan, Nek. Realita, Bu. Realita yang kita hadapi. Apakah setiap kenyataan hidup ini sama persis dengan keinginan kita? Tidak. Tidak. Ya, Bu. Ya. Tidak, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau begitu, kalau ada kenyataan yang kita hadapi dengan keinginan kita itu tidak sama, akan terjadi apa? Sebuah kekecewaan. Pak. Kecewa, Bu. Kesedihan, Bu. Hah? Nah, ini aja ya. Kita suka ngomong, wah si Etama bermasalah. Kalau kita berbicara tentang masalah itu apa sebetulnya? Yang kalian tahu apa itu masalah? Persoalan hidup, Bu. Problematika. Sesuatu yang Yaitu tadi, masalah adalah kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Itulah masalah. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu itu aku pengen jalan-jalan. Atau aku pengen makan bakso nih sekarang. Tapi kok saya tidak punya uang sekarang. Tapi tetap saya tuh pengen bakso. Itu kan masalah. Ya kan? Hayang, tapi Allah. Kan jadi masalah kan? Gitu. Ya, tinggal masalahnya itu besar atau kecil ya tergantung kebutuhan kita. Gitu. Setiap yang kita hadapi yang tidak sesuai dengan harapan kita, itulah masalah. Bisa masalah itu materi, bisa masalah itu hati kita, itu bisa terjadi masalah dalam hidup ini. Nah, apakah ada tujuan dari segala tujuan? Ada enggak? Atau mungkin tujuan itu hanya semacam apa ya, kebetulan. Ada? Sebagai seorang yang beragama, kalian semua Islam? Kalian semua Islam? Ada yang tidak Islam? Islam, Bu. Islam. Alhamdulillah. Islam semua ya. Kalau Islam taruh dengan saya. Artinya kita sama gitu. Ya. Nah, kalau kita sebagai seorang Muslim, sebetulnya kalau ada masalah, itu bukan sesuatu yang disebut dengan kebetulan. Kalau kita yakin, salah satu dari rukun iman itu kan yakin kepada takdir Allah. Sebab kalau kita semua mengatakan kita mengatakan bahwa ini adalah kebetulan, kita selalu akan kecewa. Kalau ada masalah, kita selalu kecewa. Kita selalu merasa tidak puas. Kita selalu merasa, kok hidup saya begini ya. Tapi kalau itu kita larikan kepada hati kita, kepada iman kita, kepada Allah, maka kita terima kondisi itu dengan lapang dada, tidak akan ada masalah yang menyesak dalam dada kita. Kita hadapi, kita syukuri, mungkin ini takdir dari Allah, qadariyah Allah seperti ini, gitu. Ya, itu. Jadi manusia tidak, semua hakikatnya adalah sudah ada garis dari Allah, apapun itu, baik itu yang baik atau mungkin yang dianggap tidak baik, gitu. Atau yang tadi masalah tea, gitu ya. Nah, siapakah manusia? Apakah hakikat manusia dan bagaimana manusia harus ada di bumi ini? Ini jawabannya tadi dalam yang tadi ayat itu sekarang nanti saya kirim kamu biar kamu nanti bisa baca atau dicari di Quran ya. Oke, saya lanjutkan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini macam-macam macam-macam filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada ya macam-macam filsafat pendidikan. Itu ada filsafat progresif, terus ada beberapa filsafat pendidikan yang lain yang untuk tatanan kalian saya kira tidak usah terlalu mendalami masalah pendidikan filsafat ini karena memang kalian bukan diharapkan untuk menjadi guru filsafat, tapi kalian harus tahu bahwa di dalam salah satu ilmu keguruan itu ada ilmu filsafat. Karena filsafat ini adalah ibunya ilmu-ilmu gitu.
Ya, semacam semua harus ada filosofinya. Seluruh mata pelajaran atau seluruh hal-hal yang dipelajari di bumi ini itu ada filsafatnya. Mengapa harus begini, mengapa harus begitu, itu ahli-ahli filsafat dia memahami gitu ya. Jadi nanti ini sekedar kalian tahu aja macam-macam filsafat dalam dunia ini, termasuk juga filsafat pendidikannya ya. Ini macamnya. Ini ada filsafat esensialisme. Apa itu filsafat esensialisme ya? Apa itu filsafat perennialisme gitu ya? Ada 4 kalau tidak salah macam-macam filsafat ini. Nanti kalian tinggal baca aja. Mudah-mudahan menjadi sedikit pengetahuan untuk kalian dan tidak perlu untuk didalami dalam hal ini karena materi yang harus kita kejar untuk ketemu pertemuan sampai pertemuan ke-7 ini masih banyak sekali sampai kepada kurikulum dan materinya masih banyak ya. Saya kirim nanti kepada kalian ya. Ya, ini masih filsafat. Nah, ini kesimpulan daripada sebuah pendidikan filsafat atau pembelajaran filsafat. Dalam agama kita sering disuruh tabayun. Apa itu tabayun? Ada yang tahu? Klarifikasi, Bu. Klarifikasi. Ada yang lain? Oke, ada yang lain? Tabayun artinya meneliti dulu ya, Bu. Apa? Meneliti dahulu. Meneliti terus Mencari tahu dulu Kejelasan. kebenarannya. mencari tahu dulu. Kebenarannya. Jadi Kebenaran kalau atas bahasa sebuah kabar yang beredar. kalau dalam bahasa keseharian tabayun itu ya bisa klarifikasi tadi, bisa kita tidak mudah percaya kepada setiap berita. Kita harus mencari tahu yang sebenar-benarnya. Tapi kalau yang mengatakan itu, kalau dalam masalah agama itu kan, misalnya hadis-hadis itu kan siapa sih yang meriwayatkan? Kapan diriwayatkannya? Apakah sejak masih ada Nabi atau tidak? Dan lain-lain, dan lain-lain. Siapa yang menyaksikan kalau Nabi pernah bicara begitu? Dan lain. Nah, hal-hal semacam ini, tabayun itu diperlukan dalam dunia pendidikan supaya kita tidak bicara tanpa menggunakan dasar yang benar. Gitu. Nah, ini dipelajari dalam ilmu filsafat. Manusia itu harus tabayun. Ya, tidak mudah percaya gitu ya. Ini sebentar ya, ini saya dapat BA dari kampus. Kalian harus mengikuti mata kuliah umum lagi hari ini. Ya, saya akan cukupkan sampai di sini dulu karena kalian harus mengikuti kegiatan kuliah umum dari PP Muhammadiyah ya, untuk PAI dan kemuhammadiyahan, untuk Al-Islam dan kemuhammadiyahan ya. Seluruh mahasiswa baik dari FKIP maupun dari yang lain itu harus mengikuti Zoom ya. Saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu. Ya, nanti saya share ini, nanti saya kirimkan ke kalian. Tapi kalian sekarang langsung udah ada nggak Zoom-nya? Kamu udah dikasih? Belum. Udah. Ada ya. Silakan kalau salah seorang punya, yang lain tinggal mengikuti ya. Kalian ikuti. Jadi saya cukupkan dulu sampai sekarang untuk mata kuliah saya. Silakan kamu mengikuti kegiatan dengan universitas ya, dengan PP Muhammadiyah. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan kalian semua disehatkan Allah. Kita akhiri pertemuan pada pagi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu langsung Zoom-nya PP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.